Shalom. 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 Puji nama Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Patutnya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahwa kita masih bisa berkumpul di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan. Maka mari kita luangkan sedikit waktu kita untuk sungguh-sungguh muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, cukuplah bagiku. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, hidupkan aku. Tetapkanlah aku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Sambasa
daripada cukup dari segala hal yang kami inginkan di dunia ini. Karena kami tahu memiliki Tuhan seperti Engkau, hidup kami sudah penuh dengan damai sejahtera. Hidup kami penuh dengan jaminan keselamatan, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Cukup bagi kami hanya memiliki Allah satu-satunya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, jika hari ini juga Bapa, kami hadir di rumah-Mu untuk kami datang mengagungkan Tuhan, sebagai bukti kami mengasihi-Mu, sebagai bukti kami menyembah hanya Engkau saja Allah dalam hidup kami. Tuhan menolong kami sepanjang ibadah ini. Tuhan yang memberikan kami sukacita dalam memuji Tuhan, bahkan juga ketika kami meresponi setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Tuhan tolong kami, terlebih Tuhan tolong juga seluruh pelayan-pelayan yang diberikan kesempatan melayani apapun pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berikan kemampuan, berikan sukacita, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami sidang jemaat-Mu, dimanapun kami duduk saat ini, damai sejahtera Allah bersama dengan kami. Sidang jemaat yang tidak bisa hadir oleh karena kondisi dan alasan apapun, Tuhan menolong mereka. Berikan mereka juga kesempatan-kesempatan lain untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup tidak pernah gagal atas setiap dari kita. Patutnya kita untuk bersyukur, untuk muliakan nama Tuhan atas segala yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan sanggup. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk muliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan perkasa.
Tuhan. Masih sanggup untuk bangkit berdiri? Kurang semangat, masih sanggup untuk bangkit berdiri? Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Magnificent. Sayang presiden cepat untuk bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah kasih-Mu di hidupku. Melihat Kau sertaku, lahirkan dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku, jiwaku, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka padamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka padamu. Yesus Tuhanku, ku patut menyembah-Mu. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau taikkan dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku, jiwaku, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka padamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka padamu. Yesus Tuhanku, ku patut menyembah-Mu. Jiwaku, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka padamu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka padamu. Yesus Tuhanku, ku patut menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku patut menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku patut menyembah-Mu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita ke kesaksian, mari kita semua mempersiapkan diri kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan sidang jemaat untuk duduk kembali. Ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di minggu ini? Mungkin yang mendapatkan umur yang bertambah di tahun ini? Bagaimana? Sepertinya nanti ada sesinya sendiri untuk kesaksian dari yang merasa bertambah umurnya. Tiba saatnya kita akan ke sesi persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan melakukan persembahan untuk para pelayan Tuhan. Kami mau belajar mengembalikan sedikit dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kepada petugas dipersilahkan, kita nyanyikan pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian, Kau selalu ada dalam hatiku. Seperti kasih-Mu Tuhan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk
selesaikan lewat korban-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami memuji. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang begitu mulia. Sempurnalah korban-Mu bagi hidup kami Bapa. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami semakin diteguhkan, semakin kami menyadari betapa besarnya cinta kasih Tuhan mengampuni setiap hidup kami Bapa, menebus setiap hidup kami Tuhan. Tapi seringkali kami yang lalai, kami yang merasa kuat, dan kami menganggap kami tidak memerlukan Tuhan. Oh Tuhan, kami merasa hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Tolong kami lewat firman Bapa. Tolong setiap kami Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami, sehingga kami bijaksana dalam menjalani hari-hari kami. Tolong kami Bapa, hamba-Mu yang Tuhan percayakan Bapa. Biarlah kuasa Tuhan yang menguasai Bapa. Biarlah setiap tutur kata hamba-Mu mendidik setiap kami, menegur setiap kami Bapa. Kami umat-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus setiap kami, memberikan pengertian bagi kami Bapa. Ini doa kami Bapa, ini pujian kami, ini ucapan syukur kami Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah didoakan oleh jemaat dengan tema-tema khotbah kita dalam 1 tahun ini yang sudah ada. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana sebenarnya cara yang paling baik untuk mengingat setiap masa lalu kita. Kita coba membaca dalam Mazmur yang ke-7, Mazmur bab yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Cukup panjang nats ini, tetapi baiklah kita bermazmur bersama-sama. Mazmur 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sudah menemukan jemaat Tuhan? Baik, puji Tuhan. Saya akan bermazmur ayat 1, jemaat ayat 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-12. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan. Apakah aku benar
dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Amin, puji Tuhan. Inilah Mazmur, sebenarnya ini adalah ratapan. Saudara membaca ayat 1, ini adalah Mazmur ratapan. Ada banyak jenis Mazmur itu. Ada Mazmur untuk pujian, ada Mazmur karena kesulitan, ada Mazmur ucapan syukur. Tapi yang ini khusus adalah Mazmur ratapan. Apa sih ratapan itu? Ya sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Ratapan itu dipenuhi dengan air mata. Ya namanya meratap ya. Seringkali di Jawa sini yang namanya ratapan itu kalau kedukaan. Karena tidak ada lagi kepedihan yang paling pedih di dunia ini menurut versi manusia. Kalau ada yang meninggal, orang yang kita kasih. Nah, istilah itu dipakai oleh Daud. Yang bermazmur ini adalah Daud yang sedang meratap. Apa yang sedang diratapi? Masa lalu. Apa yang sedang ditangisi? Kejadian yang menimpa dirinya, dulu menimpa dirinya dan sedang menimpa dirinya. Tidak gampang saudara menyanyikan ratapan hidup kita. Pernah mendengar lagu, dia merubah ratapan menjadi nyanyian? Dia merubah ratapan menjadi pujian, pernah dengar itu? Ya ini. Ada orang yang sedang meratap tetapi sanggup untuk bermazmur. Saya tunjukkan sebuah fakta dari hasil penelitian, setidaknya ada 3 yang bisa terjadi kepada orang yang menghadapi masa lalu yang kelam, masa lalu yang sulit dalam hidupnya. Yang terjadi biasanya 3 ini. Yang pertama, orang itu karena tidak bisa keluar dari masa lalunya, apalagi yang saya sebutkan masa lalu yang pahit. Daud ini komplit. Yang sedang dihadapinya adalah masalah keluarga. Mertuanya mengejar-ngejar dia menyebut inisial di sini orang Kush. Benyamin itu Saul maksudnya, Saul suku Benyamin. Raja Israel sekaligus mertuanya yang berikhtiar untuk membunuh dia. Masalah keluarga. Yang kedua, masalah hidup dan mati. Biasanya orang yang punya masa lalu, kepahitan, kesulitan dalam hidup, membuat dia tidak percaya diri. Gak percaya diri dia. Ketika masa lalunya dibully orang, maka dia di sekolah anak-anak itu akan begini terus. Gak percaya diri dia. Gak bisa move on. Gak bisa keluar. Gak bisa lepas dari masa lalu. Gak bisa berdamai dengan masa lalu. Orang itu biasanya tidak percaya diri, suka menutup diri. Karena dia tidak mau terluka lagi. Kalau ini masalah percintaan, masa lalunya pahit karena percintaan, dia akan mengatakan aku tidak akan pacaran lagi. Nah, ini pahit ini. Sulit membuka pintu hatinya lagi untuk wanita, untuk laki-laki. Ini tidak sembuh pada masa lalu. Dia tidak pulih, dia tidak lepas, dia tidak bisa memaafkan, dia tidak bisa menerima masa lalu. Akhirnya dia menutup diri. Dan itu bukan kemenangan. Itu kekalahan. Itu kegagalan. Dan yang terakhir, seringkali dia merasa kehilangan harga dirinya. Seorang jenderal yang bernama Daud, seorang pahlawan yang pernah mengalahkan Goliat dan berjasa bagi Raja Saul, bagi bangsa Israel. Dikejar-kejar kayak tikus. Diburu bahkan sampai ke lubang-lubang goa. Tidak punya harga diri. Tidak punya kesempatan untuk bernafas. Tidak punya hak asasi untuk hidup.
Itulah yang dialami oleh Daud. Tetapi hati saya sungguh bersyukur saudara, membaca nats ini berulang-ulang. Wah, ini hebat sekali. Ini hebat sekali. Dan ini bukan permasalahan psikologi. Dia sembuh dari masa lalunya sehingga ratapan dia gubah menjadi sebuah lagu. Dia gubah menjadi sebuah pujian dalam sebuah mazmur. Menurut saya ini bukan kesembuhan karena konsultasi kepada psikolog. Menurut saya ini bukan pemulihan karena dilepaskan oleh bantuan konsultasi kedokteran jiwa. Saya lihat bukan. Hati saya yakin dan bersuka cita saudara, meskipun di gereja kita tidak ada psikolog, meskipun kita tidak mampu membayar psikolog untuk menyembuhkan masa lalu kita, saudara punya hak untuk sembuh, amin. Kita punya hak untuk lepas, kita punya hak untuk berdamai dengan masa lalu kita. Maka pada pagi hari ini saya ingin membagikan dua hal kalau waktu kita cukup. Bagaimana cara yang terbaik ketika kita mengingat masa lalu. Dari Mazmur 7 ayat 1 sampai 12 ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, kita harus mengadu kepada Tuhan. Mengadunya itu kepada Tuhan. Lihat lagi flyer saya, sepanjang khotbah saya ikut itu aja. Kita mengadu kepada Tuhan. Dan yang kedua jangan lupa, kita harus introspeksi diri ayat 4 sampai ayat 11. Seringkali kita suka menyalahkan orang. Kalau kita mengalami kepahitan, kesulitan. Daud mengintrospeksi diri. Dua hal ini akan kita perhatikan. Tolong dibaca ulang ayat 1 Mazmur 7 tadi. Ayat 1 sampai ayat 3 Kak Nelson, tolong dibacakan. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena dinyanyikan, sebuah ratapan yang bisa dinyanyikan. Wow. Biasanya orang kalau punya masa lalu yang sulit, jangan sebut-sebut itu. Jangan ngomongin itu lagi. Jangan sebutkan nama itu. Nah, itu kan. Cowok, cewek, anak-anak muda. Jangan sebut-sebut nama itu. Betul kan? Tapi Daud tak bikin jadi lagu. Pencipta lagu terbanyak yang saya kenal di dunia ini adalah Daud dan Salomo. Dia mengubah begitu banyak kejadian-kejadian menjadi sebuah lagu. Dan kali ini yang paling ajaib bagi saya, nyanyian ratapan yang dinyanyikan kepada Tuhan terus. Karena Kus orang Benyamin itu. Ya, Saul maksudnya terus. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Terus. Supaya jangan mengertika mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku. Dengan tidak ada yang melepaskan. Inilah seni yang sangat tinggi sekali. Tapi intinya satu. Seniman, dia mengadu kepada Tuhan dengan lagu. Tukang masak, dia bisa mengadu kepada Tuhan saat dia memasak. Anak-anak yang suka menulis, dia bisa mengadu kepada Tuhan dengan tulisannya. Orang-orang yang suka teknik, dia bisa mengadu kepada Tuhan dengan membuat kerajinan, keterampilan. Itu hanya seni, itu hanya cara. Tapi satu hal yang kita perhatikan, kalau kita ingin sembuh dengan masa lalu kita, maka setiap kali kita mengingatnya, mengadulah kepada Tuhan. Amin. Mengadulah kepada Tuhan. Nyanyian itu disampaikan kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-12 dikatakan, Engkau adalah hakim yang adil. Ini penting. Kita mengadu kepada Tuhan karena Dia bisa dipercaya. Karena Dia pasti menghakimi dengan adil. Saudara perhatikan tempat-tempat kita mengadu di dunia ini kemana saja? Kemana Pak? Ke RW. Oh RW ada. Buka pengaduan RW di sini. Saya baru tahu.
Ya tapi puji Tuhan ya, ada RW tempat mengadu ya. Loh iya, kemana lagi? Wapres, lapor Pak. Lapor Pak Mas Wapres. Oke, terus mengadu ke orang tua. Gak ada yang bilang polisi. Mengadu ke polsek, tapi kalau masalah percintaan enggak usah. Jangan ke polsek ya. Nanti akan dibilang mandi kau katanya. Bertobat kau katanya. Kemana lagi? Pengadilan. Tapi saudara, yang kita sebutkan tadi itu barometer indikator politik Indonesia membuat penelitian tahun 2024. Ini hasilnya, saya tunjukkan. Inilah tingkat kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara tempat kita mengadu tadi, termasuk diantaranya yang saya kasih merah panah itu, pengadilan. Yang sebelah kiri coklat yang tebal itu orang percaya di Indonesia kepada pengadilan. Berapa persen? Cuma 10%. Yang sedang ini, yang biasa aja, yang kurang percaya, cukup percaya 63, 21, dan 22. Beginilah kondisinya. Tempat kita mengadu ke RW. RW paling bilangnya apa nanti? Nggih, jenengan punya Tuhan toh. ya. Pak, kalau ini masalah rumah tangga kita ngadu ke RW. Wis Pak, sing dilihat anaknya wis. Jadi jangan lihat istrinya maksudnya. Wis, sing dilihat anaknya aja Bu. Wis gak dilihat, gak usah lihat-lihat suaminya. Memang gitu semua suami. Tidak ada solusi. Tidak bisa dipercaya. Mengapa Daud mengadu kepada Tuhan? Ayat yang ke-11, 12 dia mengatakan, karena engkaulah hakim yang adil. Loh, emangnya tidak ada lagi tempat mengadu di Israel? Yang tidak ada, karena pemegang kuasa akan keadilan adalah raja. Siapa raja? Yang justru mengkebiri keadilan kepada dirinya. Kalau raja saja sudah tidak adil, kepada siapa lagi dia berlaku? Mengadukan masalahnya. Tidak ada lagi. Raja Daud tahu, engkaulah Allah yang bisa kupercaya. Engkau adalah hakim yang setiap saat murka terhadap ketidakadilan. Ini fakta saudara. Saya pribadi bukan mempengaruhi saudara ya. Bukan mempengaruhi saudara. Sebaiknya enggak usah mengadu. Kalau itu bukan kekerasan, kriminal, ya udahlah enggak usah diadukan ke polisi. Karena apa Pak Pendeta? Ayam kalian yang hilang, nanti sapi kalian yang terjual. Paham? Paham maksudnya? Ayam yang hilang, kita menuntut keadilan ke pihak yang berwajib, sapi kita jual. Kenapa? Polsek jauh. Kau perlu Gojek sekali jalan 20.000 balik 40. 1 ekor ayam sudah bisa dibeli. Oke? Di kepolisian nanti naik penyidikan, lalu sampai ke pengadilan, berapa kali lagi transport? Berkali-kali. Udah sampai di pengadilan, kau kalah, banding lawanmu. Sampai ke pengadilan tinggi biasanya hanya ada di kota provinsi, keluar kota kau terus naik pesawat. Nyiut, pemeriksaan Bu. Oh periksa, berangkat lagi, konsumsi lagi, ngopi lagi. Bayar pengacara berapa? Kalau kau pintar ngomong sedikit, kalau nggak pintar ngomong habis. Pengacara juga cari makan, tidak boleh berperkara ke pengadilan kalau tidak didampingi pengacara. Nggak boleh yang bermasalah
mengatasi diri, enggak boleh. Harus ada pendampingnya. Menang di pengadilan tinggi, banding ke Mahkamah Agung di mana? Ibu kota negara MA itu, ke Jakarta. Menang kamu di MA, peninjauan kembali orang itu PK. 3 tahun, habis urus. Bebek yang hilang, sapi terjual. Mengadulah kepada Tuhan. Amin. Sampaikan persoalanmu, artinya apa ini? Dari nats ini saya lihat dari unsur rohani tapi juga ada unsur psikologinya. Speak up. Mesti ngomong kalau ada masalah. Amin. Termasuk anak Tuhan, mesti ngomong. Jangan bilang aku anak Tuhan biar ku pendam sendiri. Nggak bisa bolak-balik di jemaat ini saya udah ngomong. Hati kita yang lembut ini, jantung kita yang lembut dan cantik ini bentuknya love dibikinnya. Love merah, pink gitu ya. Itu tidak cocok untuk masalah. Nggak cocok sel-sel di hati kita, di jantung kita itu untuk persoalan. Sedikit aja persoalan kita simpan di dia, dia sakit hati. Hepatitis C, B, A, kanker. Dia enggak cocok, dia hanya cocok untuk kebahagiaan. Amin. Maka setiap ada pergumulan, setiap ada masa lalu yang kita ingat persoalan, speak up please. Bicaralah. Saya tahu akan ada banyak orang yang kita sudah tidak bisa percaya. Karena kita tahu manusia mengecewakan, orang yang paling dekat mengkhianati. Kepada siapa lagi kita harus bicara? Siapa yang lebih dekat lagi dengan mertua, saudara? Dia adalah pengganti ayahnya Daud. Saul yang mengejar dia ini adalah temannya dia berbicara. Orang yang paling dipercaya, orang yang pernah dibantunya dari maut. Lalu kita tidak bisa bicara lagi. Lalu kita pendam persoalan ini. Itulah yang membuat ketiga hal tadi merusak manusia. Merasa tidak berharga, merasa tidak percaya diri, dan menutup diri. Dan sebentar lagi kamu hancur. Harus bicara. Amin. Khususnya kita para laki-laki, paling sulit bicara. Para wanita biasa bicara, kebanyakan bicara perlu bukan dipukul. Saya karena semangatnya tadi itu, perlu direm. Laki-laki, lihat, perhatikan. Daud seorang jenderal. Daud seorang pahlawan. Daud seorang yang hebat. Tidak ada di seluruh Israel yang berani seberani dia mengalahkan Goliat. Tapi dia tahu, biar aku laki-laki hebat, aku harus bicara. Kepada siapa aku bicara? Aku di dalam gua ini. Mau bicara kepada siapa? Ada satu yang selalu mendengar. Ada pribadi yang selalu memahami kita. Dia adalah hakim yang adil. Selalu mendengar. Secara duniawi, hakim-hakim di dunia ini harus banyak mendengar sebelum memutuskan. Dia mendengar keterangan para pengadu, keterangan para saksi, keterangan tersangka, barang bukti, panggil lagi keterangan berikutnya, dari keterangan digali menjadi keterangan baru, terus. Oke, mediasi, 2 minggu mediasi, karena saya sering ke pengadilan saudara, saya tahu. Setelah mediasi, nggak ada titik temu, mediasi kedua. Terus. Pembelaan diri tersangka, didengar. Kan kemarin gini, masa begini, ditanya, diagnosa, baru dia putuskan. Hakim di dunia ini saja mengikuti SOP, standar operasional prosedur pengadilan. Apalagi Tuhan. Dia tahu persis, dia tahu secara teliti, itu sebabnya dia jelaskan ayat yang kedua. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Kita yang mencari perlindungan, kita yang mencari keamanan, kenyamanan, speak up, bicaralah kepada Tuhan. Amin.
Para laki-laki jangan merasa kuat. Kita ini rapuh kawan. Kita ini rapuh laki-laki. Makanya kita perlu penolong kalau kita punya karunia menikah. Kita perlu penolong. Kenapa perlu ditolong laki-laki itu? Pak Martuki, karena kita lemah. Makanya perlu ditolong, Pak. Otot kita saja yang kawat, balung besi. Itu katut koco. Iya kan di Jawa sini, otot kawat, balung besi gitu. Pek, nangis. Laki-laki kita lemah, perlu bicara. Para wanita, ibu-ibu lansia yang tidak tahu harus bicara kepada siapa. Engkau masih ada tempat untuk berbicara. Berbicaralah kepada Tuhan. Karena engkau adalah hakim yang adil. Engkau tidak akan mengadili tanpa mengamati secara jelas. Kalau kita di dunia ini, manusia di dunia ini, kita paling cepat menghakimi. Paling cepat melihat apa? Melihat selumbar di mata orang, ada balok di mata kita, menutupi mata kita tidak tahu. Jangan, sebaiknya hati-hati kalau bicara. Kalaupun harus berbicara kepada orang, saya selalu ingatkan istri saya, kepada siapapun, kecuali suamimu, jangan pernah bicara hal-hal yang sensitif dan pribadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Sampaikan saja, kalau kamu memang betul-betul mempercayai orang itu, harus berbicara, kamu harus siap. Ini saya ingatkan. Kalaupun kita harus berbicara, kamu harus siap. Bahwa masalah pribadimu akan dibocorkan orang itu. Kalau siap. Kalau tidak siap, sebaiknya hanya kepada Tuhan yang paling aman kita berbicara. Kepada istrinya, Daud, istrinya siapa? Anaknya Saul itu, Raja Saul itu. Dia tidak bicara. Karena itu bapaknya. Dia ngomongin juga nanti tentang bapaknya, namanya juga darah lebih merah daripada darah lebih kuat berbicara daripada sound system. Iya, bagaimanapun itu, darah itu lebih kuat. Enggak, lebih aman aku berbicara kepada Tuhan saja. Dia sampaikan keluhannya dalam bentuk nyanyian. Kepadamu ya Tuhan aku mengadu. Lindungilah aku, kepadamu lah aku berlindung ya Tuhan. Pada ayat yang pertama, betul-betul ratapan itu berubah menjadi nyanyian. Inilah dampak ketika kita lepas, inilah dampak ketika kita berbicara speak up kepada Tuhan. Yang pertama langsung terjadi dalam hidupnya adalah ratapan itu sekonyong-konyong berubah menjadi pujian. Dengan tidak adil aku Tuhan diperlakukan. Engkaulah tempat perlindunganku, Engkau hakim yang adil. Berubah, kita tidak sadar, kata-katanya masih ratapan. Tetapi kita tidak sadar, ratapan itu sudah berubah menjadi nyanyian. Tetap kita menangis. Saya yakin sekali hatinya sangat pedih menyanyikan ini. Kok begini keluargaku? Kok begini akhir dari kebaikanku? Aku berbuat baik, kenapa aku malah dibunuh, ingin dibunuh? Itu sebabnya tidak apa-apa. Itu sebabnya liturgi di gereja kita ini, lagu pertama itu selalu dibuat lagu worship. Untuk apa? Mempersiapkan jemaat menumpahkan isi hatinya kepada Tuhan. Amin. Mempersiapkan jemaat menyembah dan mengagungkan Tuhan. Meskipun kamu datang, pasti ada masalah di rumahmu. Apalagi bulan-bulan ini kan. Bulan-bulan apa ini ibu-ibu? Nah, bulan-bulan berbahaya. Ya.
Karena selalu diteleponi TU, bendahara sekolah. Kok belum lunas Bu katanya pendaftarannya. Iya kan? Kamu yang datang ke sini masih sakit. Belum sembuh-sembuh juga. Kamu yang datang ke sini doamu belum dijawab-jawab oleh Tuhan juga. Diberikan kesempatan ketika kita menyembah Tuhan pada lagu yang pertama, lagu yang kedua dipersiapkan kita pelan-pelan untuk memuji Tuhan. Amin. Dari worship berubah menjadi pujian, dari penyembahan berubah menjadi pujian. Dan lagu yang ketiga biasanya lagu yang memuncak paling sukacita. Kalau saya perhatikan orang-orang Pentakosta itu sing ada lawan. Tapi di gereja kita ini saya lihat sudah semua udah rancak, tapi tetap kayak HKBP. Tepuk tangannya pun kurang semangat. Kenapa? Ratapan tetap menjadi ratapan. Ratapan belum pernah berubah menjadi pujian. Kalau orang yang sedang diberkati memuji-muji Tuhan itu biasa. Tetapi kalau orang yang sedang meratap dan ada pergumulan yang berat, lepas dan bisa memuji-muji Tuhan, itu baru keajaiban. Speak up. Ayo, perbanyak bicara kepada Tuhanmu. Ajak bicara Tuhanmu itu. Kenapa ajak bicara Tuhan setiap sekali seminggu saja? Mengapa sih? Bukankah terlalu berat 6 hari ini kamu jalani tanpa bicara dengan Tuhanmu? Mengapa harus sekali seminggu? Mau kemana? Ke gereja, ngapain? Ngecas dulu Pak. Ngecas. HP-mu berapa kali dicas dalam sehari? 1 kali. Tapi mengapa ke gereja baru sekali seminggu baru ngecas? Paham enggak sih? Apa enggak berat 6 hari itu tanpa Tuhan? Apa enggak berat 6 hari itu tanpa bicara kepada Tuhan? Aduh, saya 1 hari enggak bicara sama istri saya seperti kehilangan masa depan saya. Harus bicara saya. Meskipun kadangkala kalau saya lagi di hutan olahraga, saya video call dengan istriku dulu. Loh iya. Karena apa? Ketika kita bicara, enggak tahu mengapa, kita segar. Bicaralah kepada Tuhan. Ibu-ibu masa apa enggak bisa bicara sama Tuhan? Apa harus di gereja bisa? Bicara sama Tuhan. Sambil balikkan ikan asin itu. Beratnya kehidupan ini Tuhan. Melotot terus ini orang ini. Balikkan lagi ikan itu. Bicara sama Tuhan. Anak-anak bicara sama Tuhan. Jangan sama gebetanmu terus saja. Saya perhatikan anak-anak muda itu. Sampai HP hidup terus. Di sebelah sana sudah tidur, sebelah sini sudah ngorok. Yang kita dengarkan halo-halo ada apa? Kerak, kerak. Kok masih hidup? Nyambung terus kalau sama Tuhan. Bukan putus nyambung, putusnya lama. Nyambungnya sekali seminggu. Ayo bicara sama Tuhan. Saya ulangi, Tuhan kita itu pemilik jiwa kita ini. Pacarmu itu hanya pemilik apa sih itu? Belum milik apa-apa itu pacar itu. Sungguhan. Suami itu memiliki istri itu miliki apa sih? Kalau nanti mati terpisah hukum pernikahan habis. Tapi sama Tuhan itu kekal. Mengapa kita tidak pernah ajak bicara? Bangun pagi-pagi. Jangan yang dilihat tugasnya dulu. Bangun pagi-pagi, apa saudara? Sapa dulu Tuhan. Ada teman saya, Protestan. Kalau disuruh berdoa, dia selalu, saya seru juga orang ini ya. Ketika disuruh berdoa, dia selalu gini, kalau pagi, selamat pagi Bapak. Dekat banget ya. Nanti kalau malam, ketika kita suruh dia doa, selamat malam Bapak. Pada hari ini kami mau beribadah. Bagus juga ya. Kepada guru ketemu di sekolah, pagi misi
Miss Murni, pagi Mr. Joel, morning, ya kan? Sama Tuhan. Kalau ada perlu aja, ajak bicara Tuhan kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau perjalanan, mau kemana? Bapak, saya mau berangkat sekolah. Mohon penyertaan-Mu. Aku mengasihi-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, aku mau bekerja. Bapak, kami mau berangkat. Bapak, begini dan begitu. Bicara kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya obat bagi jiwa kita ketika tidak ada obat yang bisa kita harapkan lagi. Masih ada Tuhan, selalu ada Tuhan yang siap sedia mendengarkan keluhan-keluhan kita. Amin. Inilah yang diucapkan oleh Daud. Kenapa? Karena dia bukan hanya ingin menghibur dirinya, tapi dia ingin mengadu. Tuhan, aku tahu Engkau sudah tahu, tetapi aku harus speak up. Bukan berarti kalau Tuhan sudah tahu aku tidak ngomong, aku perlu ngomong. Supaya apa? Supaya hidupku sehat. Maka dia berbicara. Dia bikin mazmurnya cukup panjang. Kalau saya perhatikan Mazmur 7 ini bisa dibuat jadi 2 lagu sebenarnya. Ayat-ayat 1, ayat 2 itu refren, ayat, refren bisa dibuat jadi 2 lagu. Tapi dia satukan menjadi sebuah lagu yang cukup panjang. Karena saya tahu dia pasti menangis menyanyikan ini di dalam pelariannya. Dia pasti menangis menggubah syair-syair ini. Sehingga cukup panjang ratapannya dia sampaikan kepada Tuhan. Seorang nabi yang disebut juga nabi melankolis. Nabi yang suka meratap dan yang menulis kitab ratapan juga melakukan hal yang sama. Namanya Nabi Yeremia. Yeremia ini menulis kitab Yeremia dan kitab ratapan. Sama orangnya, dia harus bicara kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, tolong dibacakan. Inilah keadaan orang yang mau mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Indah sekali saudara, rahasia hidup yang tidak ada di luar sana. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, tolong dibaca. Yeremia 17, 7 sampai Ya. 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan backing, bukan mengandalkan orang pusat. Kalau kita udah punya orang pusat, aman hidup kita, merasa aman. Coba kalau sudah ada bintang 2 di Polda Jatim itu, keponakan kalian. Jalan kalian gini kan? Jalan kita gini kan? Gak ada masalah, gak ada masalah. Iya kan? Kamu ndak tahu si bintang 2 itu yang kau andalkan itu udah bersungut-sungut dia, tidak di depanmu, di belakang. Dimanfaatkan orang ini aku terus. Padahal cuma keponakan. Kau kira aku kacungmu katanya. Tapi oh iya bawa aja sini persalahan nanti kurus. Nah, jangan mengandalkan manusia. Puji Tuhan kalau kita punya bintang kejora. Bintang 5. Ya puji Tuhan. Saya juga pengen dari jemaat ini nanti ada bintang 7 yang mengatasi sakit kepala. Ya bagus. Tapi ini perhatikan, diberkati, pasti diberkati, ini penting, garis bawahi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini kata Yeremia. Siapa Yeremia ini? Yeremia ini sedang masalah, nanti dimasukkan ke dalam sumur yang kering, di mana ada banyak binatang-binatang berbisa. Tapi dia bilang, aku mengandalkan Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Ini ratapan yang menjadi pujian. Terus lanjut. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan. Terus apa keadaannya bagaimana? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ayo jemaat kita baca ya. Saya akan menjadi 2 ya. Saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan pada masa-masa sulit dalam hidupnya. Yeremia sedang bernubuat ini tentang kebenaran terhadap Israel. Dia malah ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur kering, dianiaya sedemikian rupa. Tapi dia bilang, diberkati. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya. Bagaimana buktinya? Bagaimana keadaannya? Ada 3 paling tidak. Yang pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Maksudnya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, makin kuat pondasi imannya itu dulu. Jangan selalu uang yang kau pikiri. Jangan selalu kenyamanan yang kau maksud diberkati Tuhan itu. Ini penting. Dia akan seperti pohon yang akarnya merambat dan semakin dekat dengan batang air. Itu dulu yang penting. Jangan langsung airnya diberkati dengan air yang melimpah. Enggak. Bagaimana kamu bisa menyerap berkat Tuhan itu kalau akarmu enggak kuat? Amin jemaat. Penting ini jemaat. Akarnya dulu yang kuat. Rohaninya dulu yang diberkati Tuhan, itu maksudnya. Pondasi imannya itu yang diberkati Tuhan. Ada kemampuan bagi jemaat memahami firman Tuhan, itu pondasi. Berbahagialah saudara kau dengar khotbah mengerti. Itu tidak gampang dan saya tahu itu anugerah Tuhan. Dan itu yang selalu saya doakan setiap berkhotbah. Berikan anugerahmu kepada jemaat. Untuk hatinya terbuka memahami firman. Karena saya pernah mengalaminya, bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak ngerti khotbah. Selalu aneh merasa. Pada suatu ketika pintu hati saya dibuka oleh Tuhan. Hah, begitu tah? Oh begitu ya? Saya tahu itu bukan karena saya. Tuhan yang membuka mata hati saya. Saya haus dan lapar akan firman Tuhan jadinya. Ciri-ciri orang yang belum sampai kepada akar seperti ini, kalau dengar khotbah, kapan selesainya? Itu ciri-cirinya. Akarmu belum kuat, kamu belum paham firman Allah, belum rindu dan haus akan air kebenaran. Tapi orang yang sudah sampai pada tahap ini, hatinya sudah dibuka, dia akan berkata, amazing, wow, segar, wow, ya, aku bertobat, wow, aku diberkati. Itu sudah. Dan inilah doa pendeta yang di depan ini. Saya tahu tidak semua yang mendengarkan firman ini sudah paham dan ada yang mengatakan bullshit. Ada itu. Omong kosong itu semua. Itu kan hanya karangan. Alkitab itu kan hanya omong kosong. Saya tahu itu. Tapi saya tahu pada suatu saat Tuhan akan mempertemukan dirinya dengan engkau. Kamu tidak berdaya. Kekerasan hatimu dan kesombongan jiwamu akan diremukkan oleh Tuhan dalam sekejap. Sehingga engkau akan mengenal kebenaran. Dan saya tahu bukan karena siapa-siapa. Tuhanlah yang harus mempertemukan dirinya dengan engkau. Supaya hanya Tuhan itu nanti yang kau agungkan, bukan pendetanya. Dia akan mengakar dan semakin kuat. Di tepi batang air dia akan terus. Dialah yang akan menemukan berkat itu. Ketika akarmu sudah kuat, engkaulah yang akan bertemu dengan berkat itu. Sehingga kalau pohon sudah bertumbuh makin tinggi karena berkat air, oksigen yang diterimanya dari air, nutrisi yang diterima dari air, tidak gampang tumbang. Perhatikan ini teori yang sangat simpel. Kalau pohon tidak berakar, taruh aja pohon itu di atas air gitu ya. Maka akarnya akan serabut-serabut saja. Akan serabut-serabut saja. Ketika ditarik, dicabut, lepas. Kalau yang ini tidak. Ditanam dia di tepi, di tanah. Mengakar ke dalam mencari aliran air. Dan kuat. Ketika badai, ketika masalah pun datang, akarnya sudah kuat. Akarnya sudah teguh. Dan kamu tidak akan tergoyahkan. Yang kedua, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir di tahun kering. Berarti kekeringan adalah kepastian.
Berarti kesulitan adalah kepastian. Walaupun ini cerita tentang anak Tuhan, panas terik pasti ada. Kekeringan pasti melanda. Tapi lihat, orang ini tidak akan khawatir. Bahkan di tahun-tahun yang kering sekalipun. Yeremia dibuang ke sumur yang kering. Sungguhan nanti pasal 30 sekian. Saudara baca. Ini kan Yeremia 17. Saudara membaca nanti Yeremia 30 sekian. Dibuang benar ke dalam sumur kering. Tapi di sana pun dia tetap memuji-muji Tuhan seperti Daud. Disinilah letak rahasia kehidupan. Orang gopoh kalau ada masalah. Orang khawatir. Orang kebingungan ketika menghadapi masalah. Tidak bisa tenang. Mengapa? Akarmu lemah. Kamu rapuh. Kamu kira pendeta itu tidak menghadapi masalah juga. Mungkin masalahnya lebih besar. Tapi mengapa tenang? Bukan karena dia sakti. Nggak ada urusan sakti-sakti di sini. Bukan. Dia memberi diri untuk diproses oleh Tuhan untuk terus bertumbuh. Ini yang pertama. Mengadulah kepada Tuhan karena dia adalah hakim yang adil. Baca ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan tiga tolong dibaca. Mazmur 7. Mazmur 7 ayat 2. Iya. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Iya. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku. Terus. Dan lepaskanlah aku. Iya. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku. Iya, mengadulah kepada Tuhan. Sampai di situ saja. Mengadulah kepada Tuhan karena dunia ini tidak akan pernah bisa berlaku adil. Saudara perhatikan ini gambar pengadilan. Ya, di dunia ya. Ini logonya. Bisa tolong ditunjukkan. Ini namanya Dewi Persik, Dewi Keadilan. Matanya ditutup, timbangan ada di tangannya. Ini logo dunia, mendunia ini. Ini biasa. Lalu ada pedang memutuskan dan palu. Ini logo keadilan. Dewi Keadilan katanya. Saudara perhatikan, matanya ditutup. Maksudnya itu adalah supaya dia jujur. Tapi kalau mata orang ditutup gimana saudara? Dia akan sulit memahami yang baik dan yang berarti Dewi Keadilan bisa tidak ya bisa, sangat bisa tidak adil. Saya tuliskan di depan itu produk saya ya. Kalau ada yang nyontek ini berarti kamu niru dari saya. Ya sama sekali saya tidak ambil dari orang, saya bikin sendiri, Tuhan beri hikmat saya. Dunia tidak mungkin adil bagi kita, bahkan saat keadilan sedang ditegakkan. Kenapa? Karena versi-versi keadilan kita itu masing-masing. Ketika pengadilan sudah bertindak adil pun, pasti ada orang merasa tidak adil. Itulah dunia ini. Dunia tidak pernah adil bagi kita. Daud mengatakan orang mengejar aku. Begitu banyak orang yang mengejar aku, lepaskanlah aku. Dunia ini tidak adil. Orang-orang yang ngejar aku itu tidak adil. Dulu aku yang menyelamatkan nyawa mereka dari Goliat, dari penjajahan Filistin. Sekarang aku kok dikejar-kejar. Daud tahu dunia seadil apapun, dia tidak akan pernah bisa memberikan keadilan. Amin saudara. Tidak akan. Maka mengadulah kepada Tuhan saja. Hanya dialah yang adil. Salomo dalam anaknya Daud ini, dalam pengkhotbah dia mengatakan, aku lihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakbenaran, ketidakadilan. Tidak mungkin adil. Kenapa? Kita akan berkata dunia tidak adil kepada saya. Mengapa? Aku sudah dirugikan. Selama kita masih nempel di dunia yang tidak adil ini, kecuali saudara sudah melayang-layang ya. Kalau masih nempel ini, berarti saudara sedang ditarik namanya. Namanya gravitasi.
Tidak bisa kita lepas dari dunia. Coba lihat. Tidak bisa. Selalu turun. Selalu harus nempel di dunia. Dan nama dunia ini adalah bulat. Artinya apa? Tidak mungkin adil. Dia selalu bergeser terus karena bulat. Tidak akan bisa. Tahun depan demokrasi bentuknya akan begini. Sesuai dengan maunya orang. Namanya demo. Demo itu massal, manusia orang banyak. Terus berubah dia. Dan memiliki daya tarik yang kuat. Dan kita tidak mungkin bisa lepas dari ketidakadilan. Orang berkulit hitam, dilahirkan kulit hitam. Kamu akan berkata, Tuhan tidak adil. Aku tidak adil. Kenapa? Karena ada perbandingan. Perhatikan saudara, kata-kata saya pilihkan untuk saudara. Kita akan terus merasa tidak adil karena ada yang kita bandingkan. Itu dia yang membuat kita tidak adil. Aku lahir kenapa rambutku keriting? Karena kamu melihat ada orang rambutnya lurus. Tuhan tidak adil. Dunia tidak adil. Mengapa saya lahir tidak punya tangan? Orang cacat akan ngomong begitu. Ya. Saudara yang lahir di keluarga miskin, saudara akan merasa tidak adil. Mengapa saya lahir dari keluarga miskin? Coba kalau saya lahir dari anaknya Jokowi. Enggak, anak Jokowi juga ngomong. Dunia tidak adil. Mengapa papaku selalu dihina-hina, dibuli-buli di medsos? Iya, lebih baik aku jadi orang awam. Jangan jadi anaknya presiden. Loh iya. Pak Jokowi pergi kemana kemarin? Ke Loh, Pak Jokowi pergi ke pengadilan karena ijazahnya dibilang dipalsukan. Lo coba, presiden yang kau bilang aku jadi anak presiden pasti adil hidupku. Enggak, Pak Jokowi pun pergi ke pengadilan. Kita akan terus protes, mengapa Tuhan sulit sekali? Aku lahir dari keluarga yang susah. Anak-anak yatim yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu akan berkata, Tuhan tidak adil, dunia tidak adil. Ya. Seperti kamu katakan begitu, orang yang punya papa dan punya mama pun akan berkata, dunia tidak adil, mengapa papa dan mamaku begitu jahat? Ya. Dan saudara tidak tahu, orang yang lahir yang buta itu juga akan berkata yang sama. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Maka mengadulah kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan Dia berlaku adil dan Dia akan berkata, berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan masa lalumu. Berdamailah dengan keadaanmu. Amin saudara. Yang kita kejar bukan adil harus kulit putih. Adil harus tingginya 170. Adil bukan. Keadilan manusia sangat relatif sekali. Yang paling penting sekarang adalah berdamailah dengan keadaanmu. Amin saudara. Berdamailah dengan masa lalumu. Saudara tahu mengapa Tuhan mengizinkan engkau kulitnya agak gelap? Saudara tahu mengapa Tuhan izinkan mengapa engkau lahir lumpuh? Saudara harus tahu mengapa Tuhan mengizinkan engkau lahir buta. Lahir dari keluarga miskin. Bukan karena ketidakadilan. Ini yang tidak dipahami orang. Kita membaca nats ini. Ini penting sekali. Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Berdamailah dengan diri kita. Kenapa? Ternyata ada maksud Tuhan dari setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Inilah yang sedang ingin Tuhan nyatakan. Jangan bilang tidak adil terus. Damailah dengan keadaanmu, jalani hidupmu. Baca ayat ini dengan baik. Yohanes 9 ayat 1-3, tolong dibacakan. Semua jemaat ikut membaca kalau begitu. Yohanes 9 ayat 1-3. 2, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ini versi kita. Inilah cara kita melihat setiap masalah.
Ada orang buta, siapa ini yang berdosa? Siapa yang jahat? Stop. Stop. Jangan lagi. Jangan begitu caranya. Biar orang di luar sana yang melakukan itu. Tetapi kita orang-orang percaya tidak boleh menilai begitu. Ayat berikutnya Yesus jawab apa? Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Terus? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Karena Allah, pekerjaan satu, pekerjaan dua, banyak pekerjaan Allah apa? harus dinyatakan di dalam dia. Apa saudara? Coba bilang pada dirimu. Ternyata karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakannya lewat diriku. Diriku yang lahir pendek ini. Amin. Diriku yang lahir tidak secantik Madonna. Diriku yang lahir tidak sempurna. Diriku yang lahir penuh dengan kesusahan dan kesulitan ini. Ternyata ada satu rahasia yang tidak ditangkap oleh manusia. Hati saya bersuka cita firman ini mengapa begitu sempurna. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan kepada orang buta. Amin saudara. Yang tidak dialami orang yang punya mata sehat. Ada pekerjaan Allah yang ingin Tuhan nyatakan kepada keluarga miskin. Dan ini yang tidak ditangkap oleh orang miskin. Habis waktunya terus dipakai untuk meratap. Tidak adil. Warisannya tidak dibagi rata. Terus diratapi, masa lalu diingat terus diratapi. Ya, karena warisan makanya aku susah. Susah terus hidupmu kawan. Meratap terus, mengapa aku lahir jadi yatim? Mengapa aku susah? Stop, stop. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu ingin merusak hidupmu. Tetapi Dia ingin menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Allah untuk menunjukkan keadilannya kepada orang miskin, keadilannya kepada orang cacat, keadilannya kepada anak yatim, ibu-ibu janda, dan orang-orang yang lemah. Disinilah letak keajaibannya. Jalani hidupmu sekarang dengan baik. Jalani hidupmu sekarang dengan sukacita. Ratapan-ratapan itu bisa berubah menjadi nyanyian. Kalau engkau paham ini. Ada maksud Tuhan. Perhatikan, ada maksud Tuhan. Berarti kamu sedang diperhatikan oleh Tuhan. Pada one day at the time, pada waktunya Tuhan ingin melakukan sesuatu, mujizat, keadaan yang tidak biasa lewat dirimu. Yang itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang biasa. Itu yang harus kita pahami. Yesus tegur murid-muridnya, pendeta macam apa kalian? Lihat masalah, salah siapa? Salah siapa? Salah siapa? Apalagi kalau orang cacat. Di Asia, di Jawa ini, kalau udah lihat orang cacat. Paling waktu hamilan 7 bulan gak disiram-siram di halaman. Apa sih kamu ini? Iya kan? Kenapa dia begitu? Paling kemarin rumahnya menghadap ini. Pada waktu Kliwon, gak ada itu. Tuhan ingin menunjukkan pekerjaannya dalam hidupmu. Dan kamu harus yakin itu. Pada suatu saat saya rindu saudara bersaksi di sini. Aku bersyukur dilahirkan dari keluarga miskin. Aku bersyukur dilahirkan cacat. Aku bersyukur dilahirkan tidak punya orang tua. Aku bersyukur tidak punya anak. Gitu yang benar. Mengadulah kepada Tuhan. Karena kalau kamu lihat dunia ini, tidak akan pernah adil. Saya ulangi, tidak akan pernah adil. Bahkan ketika keadilan ditegakkan, kamu pasti akan merasa tidak adil. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Oh, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada hari Sabat
pada minggu yang kedua di bulan ini kami berterima kasih Engkau mengingatkan kami agar kami berdamai dengan masa lalu kami, agar kami berdamai dengan keadaan kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi hati kami, agar kami bisa menyanyikan ratapan menjadi pujian dalam segala keadaan kami. Kami mau bawa hidup kami dari lubuk hati kami yang paling dalam, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Oh, terima kasih. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Oh, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Haleluya. Takkan pernah ada kasih seperti, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan. jauh di lubuk hatiku, Jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, ingin ku katakan, Kau selalu. Kau selalu Mari kita berdiri bersama-sama. ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada di Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang Kau selalu ada. Kau selalu ada dalam hatiku, Amin, menemani hidupku, Oh, terima kasih Tuhan. memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah
Lagi jemaat, Bapa di lantai 1, Oma-oma di lantai 1, katakan, Kau selalu ada. Kau selalu ada dalam hati, Engkau adil menemani kami Tuhan. menemani hidupku. Tidak ada yang diabaikan oleh Tuhan. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah Lagi jemaat, yang ku anak-anak muda, Kau selalu ada. Kau selalu ada dalam hati, Penuhi hati anak-anak muda kami Tuhan dengan kasih. menemani hidupku. Amin, amin. Memujimu, menyembahmu selamanya. Ratapan menjadi pujian, Itulah yang ku memujimu menyembahmu. memujimu, menyembahmu selamanya. Ratapan menjadi pujian. Itulah Lagi jemaat, ku memujimu menyembahmu. memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memujimu menyembahmu Tuhan. Kami bermazmur bagi, kami bermazmur memujimu. Haleluya. Ratapan menjadi pujian. Kami menyembah, kami percaya. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu adil. Terima kasih Tuhan. Kau selalu Ada dalam hati. Amin. Pulihkanlah masa lalu kami. Pulihkanlah keadaan kami. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami demikian. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan keluarga. Kau selalu ada. Berdamailah dengan keadaanmu saat ini. Lihatlah Tuhan ingin mengerjakan pekerjaan yang besar dalam hidupmu. Haleluya. Memujimu Tuhan. Selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan persembahkan persembahan kita. Kepada petugas dipersilahkan, kita nyanyikan pujian, ku persembahkan bagimu Yesus. Segala
pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kita tetap menghimbau kepada seluruh sidang jemaat, ayo kita datang bersama, meluangkan waktunya dengan sengaja ya, untuk kita boleh datang beribadah hanya sebentar saja jam 6 sore di tempat ini. Kemudian pada hari Sabtu itu ada kegiatan seminar sekolah minggu. Jadi hari Sabtu di ibadah youth itu kita akan pakai untuk seminar sekolah minggu, membekali para guru-guru sekolah minggu dan juga yang mau melayani di sekolah minggu bagaimana sebenarnya melayani anak-anak ya. Jadi itu dimulai jam 5 sore dan sampai selesai. Ada 2 sesi, pemaparan materi dan juga praktek-prakteknya. Jadi nanti dihimbau kepada adik-adik semua kaum muda untuk datang ya. Nanti bisa juga belajar bagaimana melayani, karena kita akan selalu regenerasi untuk pelayanan sekolah minggu. Kemudian kita akan beribadah di tempat ini kembali pada hari Minggu, ibadah umum jam 8 pagi dan dilanjutkan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi ya. Kembali kami informasikan bahwa kita sudah membentuk panitia Natal untuk tahun 2025 ini. Natal kita akan diadakan pada tanggal 14 Desember di tempat ini jam 5 sore dan ketuanya adalah Saudari Christine. Dan silakan, sudah ada saya lihat beberapa yang sudah memasukkan persembahan untuk Natal. Silakan menghubungi bendahara atau bisa juga melalui kris yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara dan berikan keterangan. Berikan keterangan itu persembahan untuk Natal. Kalau tidak diberikan keterangan seperti itu akan dimasukkan ke kas umum ya. Jadi sudah dibuka kesempatan itu dan tetap doakan kami karena setelah ibadah ini selesai akan ada rapat kemudian untuk menindaklanjuti tentang perayaan Natal kita yang akan datang. Tetap didoakan sehingga bisa berlangsung terlaksana sesuai yang kita inginkan. Terima kasih, itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman-pengumuman lain dan jadwal para pelayan, kami akan umumkan di grup pelayan dan di grup gereja. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita akan berdoa. Ya, perlu saya ingatkan, remind kembali kepada jemaat. Jadi kris yang ada di belakang kursi-kursi saudara itu, kita bersyukur ya, gereja kecil tapi diakui pemerintah sehingga kita bisa mendaftarkan ke bank itu atas nama gereja. Jadi tidak semua gereja bisa, bahkan saya tahu gereja-gereja besar belum bisa mendaftarkan supaya punya nomor rekening gereja atas nama gereja. Kita itu dapat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi persembahan saudara itu langsung semua ke kas atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Healing Insight yang ada di sini, dan itu akan dikelola oleh tim bendahara untuk kas gereja. Jadi persembahan yang pertama itu kita buat untuk peningkatan pelayan Tuhan ini semua, mulai dari penerima tamu, multimedia, praise and worship ini. Jadi mereka kita bantu ya, dari persembahan pertama itu langsung kita bantu supaya mereka bisa ya sekali sebulan bisa beli pakaian seragam mereka karena ada seragam-seragam. Jadi persembahan itu langsung ke situ. Yang persembahan yang kedua itu langsung masuk ke kas gereja. Ya, jadi semua kita gunakan persembahan-persembahan itu supaya terbuka di hadapan sidang jemaat. Itu semua untuk gereja, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani kita supaya mereka semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, jadi khusus untuk persembahan Natal itu langsung masuk nanti ke kas Natal kita. Jadi ada sendiri lagi supaya jemaat jangan ragu-ragu dalam memberikan persembahan seberapapun. Itu pakai kris, itu pakai scan, itu 2.000, 1.000 pun bisa, 1.000 rupiah pun bisa. Dia tidak akan menolak, dia akan bilang terima kasih. Ya, mungkin saudara sungkan masukkan 1 lembar gitu kan, pakai kris itu aja, klik, ini langsung Gereja Pantekosta Tabernakel. Jadi pasti berkat saudara itu tercatat di dalam buku rekening koran yang ada di rekening itu ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang sudah mulai memberi persembahan untuk Natal kita. Hari ini akan rapat lagi untuk budgeting bagaimana bentuk Natal kita nanti. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa lagi, menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Bapa,
Kepada Engkau kami bersyukur dan membawa hidup kami, karena Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah, setiap liturgi, dan juga persembahan hidup kami yang sudah Tuhan terima. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, jika Tuhan melihat ketidaksempurnaan dalam ibadah kami hari ini. Firman Tuhan yang sudah ditabur, biarlah bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang lebat, sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, anak remaja muda, lanjut usia, kami yang menikah, rumah tangga yang sendiri, anak yatim, ibu-ibu janda, duda, dan kami semua yang ada di dalam gereja ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami percayakan hidup kami. Kami sekarang semakin mengerti apa rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Masa lalu kami bukan harus menjadi penghukum. Masa lalu kami bukan membuat kami hancur. Masa lalu akan kami rubah menjadi pujian. Masa lalu akan kami gunakan sebagai kekuatan bagi kami untuk menyadari bahwa rencana-Mu sungguh nyata bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, jika ada kesulitan pergumulan di masa lalu, itu adalah pembentukan yang Tuhan kerjakan, menguatkan akar kami, sehingga di masa depan kami kuat menerima, menampung berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Baik pelayanan kami di gereja ini, khususnya pelayanan 17 Agustus nanti ada acara khusus, dan ibadah Natal bulan Desember, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seminar sekolah minggu pada hari Sabtu mendatang, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Pelayanan kami di panti ini, Tuhan tolong jiwa-jiwa yang kami asuh, para pengasuh, Ibu Silvi sebagai koordinator. Engkau memberkati para donatur kami, orang-orang yang peduli atas pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa memberkati pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu, anak-anak kami akan mempersiapkan diri masuk sekolah baru, naik kelas, perkuliahan. Tuhan beri anak-anak kami sukacita setelah liburan panjang, supaya mereka semangat menuntaskan studi mereka dengan baik. Bukalah rezeki, bukalah tingkap-tingkap di langit, berkatilah pekerjaan tangan yang dikerjakan oleh umat-Mu. Terpujilah Tuhan karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, dan kita selalu bersyukur karena Tuhan telah mengajarkan kita berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat untuk engkau. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang berlimpah datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus firman yang menjadi manusia, dan Roh-Nya yang kudus yang menghibur dan menguatkan engkau. Allah Tritunggal yang kudus, dialah yang menyertai dan memberkati engkau lagi hari ini. Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday.